Hari ini kita harus bicara jujur bahwa situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Jika kita melihat peta geopolitik saat ini, rasanya seperti sedang melihat tumpukan jerami kering yang hanya butuh satu percikan kecil untuk meledak menjadi api besar. Rusia baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang cukup mengerikan melalui saluran diplomatik mereka. Mereka menyebut bahwa situasi keamanan internasional saat ini telah mencapai titik paling berbahaya dalam sejarah modern. Bahkan mungkin melampaui ketegangan di era Perang Dingin. Pusat dari semua kegelisahan ini adalah Timur Tengah. Namun, ada sesuatu yang sangat berbeda kali ini. Jika biasanya kita melihat Amerika Serikat dengan mudah menentukan siapa kawan dan siapa lawan di kawasan tersebut, kali ini Washington menghadapi tembok besar yang tak terduga. Sekutu-sekutu lama mereka sendiri, bayangkan negara-negara besar di kawasan seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, hingga Mesir yang biasanya berada di bawah payung pengaruh Barat, kini mulai bicara dengan nada yang sangat berbeda. Karena secara terbuka berkata pada Washington bahwa mereka tidak mendukung, bahkan menentang keras serangan militer apapun ke Iran. Ini bukan sekedar urusan diplomasi biasa atau sekedar basa-basi politik. Ini adalah sebuah pergeseran sejarah yang sangat signifikan. Kita sedang menyaksikan retaknya dominasi absolut Amerika di tanah para nabi. Hari ini kita akan bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Ancaman senjata rahasia yang mengintai di dasar laut, hingga bagaimana mobil pribadi yang Anda kendarai mungkin menjadi target intelijen berikutnya dalam perang yang semakin tidak masuk akal ini. Mari kita mulai dengan melihat apa yang terjadi di Ankara. Presiden Erdogan baru saja mengambil langkah yang sangat berani dengan menyampaikan pesan langsung ke Gedung Putih. Beliau menegaskan bahwa Turki menentang keras intervensi militer terhadap Iran. Mengapa ini sangat penting? Karena selama puluhan tahun, narasi yang dibangun di kawasan ini selalu seragam. Iran adalah ancaman global. Iran adalah musuh bersama. Dan kita semua harus bersatu untuk melumpuhkannya. Dulu banyak negara tetangga Iran mungkin akan mengangguk, setuju jika Amerika ingin melakukan serangan militer karena mereka merasa terancam. Tapi sekarang, roda nasib seolah berputar ke arah yang berbeda. Negara-negara ini mulai sadar bahwa hubungan baik dengan tetangga jauh lebih menguntungkan dan stabil daripada mengikuti genderang perang yang ditabuh di luar benua. Mereka mulai bertanya secara kritis kepada Amerika bahwa selama ini Washington beralasan keberadaan mereka di kawasan adalah untuk melindungi negara-negara regional dari agresi Iran. Namun faktanya, sekarang negara-negara tersebut sudah mulai memperbaiki hubungan dengan Teheran. Diplomasi mulai berjalan, perdagangan mulai dibuka. Jadi mereka balik bertanya, alasan apa lagi yang dimiliki Amerika untuk tetap menyiagakan mesin-mesin perang mereka di sana jika ancamannya sendiri sudah mereda secara diplomatis? Ini adalah pukulan telak bagi diplomasi Washington. Alibi untuk melakukan campur tangan perlahan-lahan runtuh. Erdogan paham betul, serangan terhadap Iran tidak akan membawa keuntungan bagi siapapun kecuali satu pihak, yaitu Israel. Beliau belajar dari sejarah kelam Irak dan Suriah yang hancur berkeping-keping. Ketika Irak hancur, siapa yang sebenarnya menang? Amerika tidak menang. Irak apalagi? Yang muncul justru kekacauan tanpa akhir. Bangkitnya kelompok ekstremis seperti ISIS dan krisis pengungsi masif yang menghantam Turki hingga Eropa sampai hari ini, Turki tidak ingin mengulangi kesalahan sejarah yang sama. Sekarang kita geser pandangan kita ke Riyadh. Arab Saudi saat ini punya pertaruhan yang jauh lebih besar daripada sekedar urusan militer. Pangeran Muhammad bin Salman sedang bermimpi besar dengan visi 2030 miliknya. Mereka sedang berusaha mengubah wajah Arab Saudi dari negara yang hanya bergantung pada minyak menjadi pusat ekonomi, wisata, dan teknologi dunia modern. Mereka sedang membangun NEOM, kota masa depan yang ambisius dengan dana triliunan dolar. Pertanyaannya sederhana,
investor mana yang mau menanamkan modal miliaran dolar di sebuah negara yang berada tepat di tengah zona perang? Jawabannya tentu tidak ada. Pejabat Saudi sangat sadar bahwa sekali perang antara Amerika dan Iran pecah, maka seluruh kawasan akan menjadi target sah bagi rudal-rudal Iran. Meskipun Saudi sudah mencoba mengakali ini dengan membangun pipa-pipa raksasa yang memotong daratan menuju Laut Merah agar tidak perlu melewati Selat Hormuz, tetap saja ini tidak akan cukup. Kapasitas pipa tersebut tidak memadai untuk menopang ekonomi mereka secara penuh. Dan jangan lupa, di pesisir Laut Merah ada kelompok Yaman yang siap mengintai. Jika perang meletus, urat nadi ekonomi mereka akan terputus seketika. Qatar juga merasakan kekhawatiran yang sama. Sebagai salah satu eksportir gas alam cair atau LNG terbesar di dunia, Qatar telah memperingatkan bahwa perang ini akan menjadi bencana global yang nyata. Jika Selat Hormuz ditutup oleh militer Iran, harga gas akan meroket ke tingkat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bayangkan dampak ke dapur-dapur di Eropa yang sedang kedinginan, pabrik-pabrik besar di Asia, hingga harga tarif listrik di Afrika. Ini bukan lagi soal perselisihan dua negara. Ini adalah ancaman langsung terhadap ketahanan energi seluruh penduduk bumi. Banyak orang kemudian bertanya, mengapa Amerika tidak langsung menyerang saja seperti mereka menyerang Saddam Hussein di Irak atau Muammar Gaddafi di Libya? Disinilah kita perlu memahami analisis investigatif yang mendalam. Ada perbedaan fundamental antara struktur kekuasaan di Irak dan Libya dengan Iran. Di Irak, rezim itu sangat sentralistik, bertumpu sepenuhnya pada satu sosok, yakni Saddam Hussein. Begitu Saddam Hussein ditangkap, seluruh sistem pemerintahan dan militernya runtuh seketika. Hal yang sama terjadi di Libya dengan tiadanya Gaddafi. Namun Iran adalah cerita yang berbeda. Struktur kekuasaan di sana tidak bertumpu pada satu individu, melainkan pada sebuah institusi yang sangat mengakar dan ideologis, yaitu IRGC atau Garda Revolusi Iran. IRGC bukan sekedar tentara, mereka adalah entitas ekonomi sosial politik yang memiliki jaringan sangat luas hingga ke tingkat akar rumput. Anda mungkin bisa menyerang pemimpin tertingginya, tapi organisasinya akan tetap bernapas dan melawan. Struktur seperti ini lebih mirip dengan Taliban di Afghanistan. Amerika berperang selama 20 tahun di Afghanistan, menghabiskan dana yang tidak terhitung jumlahnya, tapi pada akhirnya Taliban tetap kembali berkuasa. Rusia dan Tiongkok melihat fakta sosiologis ini dengan sangat jelas. Itulah sebabnya Rusia tetap tenang meskipun ancaman serangan Amerika semakin nyata. Mereka terus mengirim ilmuwan dan melanjutkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Bashars. Rusia sedang mengirimkan sinyal kuat kepada dunia. Mereka yakin pemerintah Iran tidak akan jatuh. Mereka yakin Iran akan tetap berfungsi sebagai sebuah negara berdaulat. Pesan tersiratnya adalah Rusia akan memastikan Iran tetap berdiri tegak demi kepentingan strategis mereka di kawasan. Berbicara soal kekuatan militer, Iran tentu sadar bahwa mereka tidak mungkin memenangkan perang terbuka secara konvensional melawan kekuatan penuh militer Amerika Serikat yang didukung teknologi tercanggih. Namun Iran memiliki doktrin perang asimetris. Mereka tidak perlu mengalahkan seluruh armada Amerika. Mereka hanya perlu memberikan satu luka yang sangat dalam agar Amerika berpikir dua kali untuk melanjutkan serangan. Baru-baru ini, pemimpin tertinggi Iran mengeluarkan peringatan yang cukup misterius namun sangat menakutkan bagi para komandan Angkatan Laut Amerika. Beliau menyebutkan bahwa ada sesuatu yang sedang menunggu di dasar laut yang gelap. Pesan ini oleh banyak pengamat militer diterjemahkan sebagai ancaman penggunaan kapal selam siluman Iran yang dilengkapi dengan torpedo super cepat atau senjata rahasia lainnya yang mampu menargetkan titik buta kapal induk Amerika. Menenggelamkan satu saja kapal induk Amerika akan menjadi bencana politik dan militer terbesar bagi Washington sejak Perang Dunia Kedua. Komandan Angkatan Laut Iran bahkan menambahkan pernyataan yang lebih dramatis, bahwa senjata yang selama ini mereka pamerkan dalam parade militer
hanyalah untuk konsumsi publik. Senjata yang sebenarnya akan digunakan di medan tempur adalah teknologi yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh intelijen Barat. Sementara itu, di sisi lain, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Laporan intelijen menunjukkan pergerakan militer yang sangat masif. Jet-jet tempur dan pesawat pengangkut bahan bakar Amerika mulai berdatangan ke pangkalan-pangkalan di sekitar Iran. Mereka datang dalam kelompok besar, seperti kawanan burung yang sedang bermigrasi menuju medan perang. Sekitar 40 hingga 50 jet tempur terlihat bergerak dalam satu formasi. Ini bukan lagi sekedar latihan rutin atau rotasi pasukan biasa. Ini adalah persiapan untuk sebuah operasi skala besar. Banyak analisis memprediksi bahwa kita mungkin hanya berjarak 24 hingga 72 jam dari sebuah keputusan yang akan mengubah sejarah dunia. Di tengah ketegangan mesiu dan deru mesin jet, ada satu perkembangan teknologi yang sangat mengkhawatirkan yang datang dari Israel. Ini adalah bagian yang harus kita perhatikan secara seksama karena menyangkut kehidupan sehari-hari. Laporan menyebutkan bahwa perusahaan teknologi di Israel yang sedang mengembangkan perangkat lunak yang mampu mengubah mobil pribadi menjadi alat intelijen dan alat pertas. Kita semua tahu tentang skandal Pegasus yang mampu menyadap ponsel siapapun di dunia ini. Sekarang targetnya telah bergeser ke kendaraan yang kita pakai. Mobil modern saat ini pada dasarnya adalah komputer berjalan yang terhubung ke internet. Ada kartu SIM bawaan, modul GPS yang melacak lokasi setiap detik, Bluetooth yang terhubung ke data pribadi di ponsel, hingga platform multimedia yang mengumpulkan kebiasaan kita. Perangkat lunak terbaru ini diklaim mampu meretas sistem tersebut secara real time. Mereka bisa melacak posisi target secara spesifik di antara jutaan kendaraan lainnya. Bahkan mungkin mematikan fungsi kendaraan tersebut dari jarak jauh. Israel berencana menjual teknologi ini kepada pemerintah negara-negara sekutu mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa perang masa depan tidak hanya terjadi di medan tempur dengan rudal, tapi juga di garasi rumah kita sendiri melalui penguasaan data pribadi. Lalu di mana posisi kita saat ini? Iran sebenarnya sudah mulai menunjukkan sedikit fleksibilitas dalam meja perundingan. Laporan dari media internasional menyebutkan bahwa Teheran bersedia menangguhkan program pengayaan nuklir mereka selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Asalkan sanksi ekonomi yang mencekik rakyat mereka dicabut. Mereka mencoba menawarkan jalan keluar yang logis untuk menghindari pertumpahan darah. Namun, Amerika Serikat di bawah tekanan domestik dan sekutu dekatnya tetap bersikeras pada tuntutan yang hampir mustahil, yaitu Iran harus menghancurkan seluruh program rudal balistiknya. Bagi Iran, menghancurkan rudal balistik sama saja dengan menyerahkan leher mereka ke pedang musuh. Tanpa rudal balistik, Iran tidak akan memiliki daya tawar apapun di dunia internasional. Rudal-rudal itulah yang mampu membuat musuh mereka berpikir ribuan kali untuk melakukan invasi darat. Jadi kita sekarang berada pada titik buntu yang sangat berbahaya. Satu sisi, mereka terdesak, sisi lainnya mereka terlalu kuat untuk mengalah. Sekarang seluruh mata dunia tertuju pada satu meja di Washington. Keputusan untuk menekan tombol perang atau memberikan kesempatan pada diplomasi berada di tangan kepemimpinan tertinggi Amerika Serikat. Nama Donald Trump dan tim penasihat keamanannya kini menjadi faktor penentu. Apakah mereka akan memilih jalur kehancuran yang akan menarik seluruh dunia ke dalam krisis ekonomi dan kemanusiaan? Ataukah mereka akan mendengarkan peringatan dari sekutu-sekutu regional mereka di Turki dan Arab Saudi? Situasinya benar-benar diambang tanduk. Kesenjangan antara ambisi politik dan realitas di lapangan masih sangat lebar. Sementara itu, jutaan orang di Timur Tengah dan seluruh dunia hanya bisa menunggu dengan cemas, berharap bahwa akal sehat akan menang di atas ego kekuasaan. Karena kita semua tahu, jika perang ini benar-benar pecah, pemenangnya hanyalah kehancuran dan sisa-sisanya akan kita tanggung bersama sebagai warga dunia. Itulah investigasi kita hari ini mengenai situasi terkini di Timur Tengah yang semakin memanas. Menurut kalian, apakah peringatan senjata dari dasar laut milik Iran itu
nyata atau hanya gertakan belaka? Dan apakah menurut kalian Amerika akan benar-benar berani menyerang di tengah penolakan dari sekutu-sekutunya sendiri? Tulis analisis dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita akan terus pantau perkembangannya di episode mendatang. Jangan lupa subscribe.